Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Ibu Dita Maulita. Kali ini kita akan belajar fisika. Pertemuan kali ini kita akan membahas gravitasi Newton part 1. Nanti part keduanya kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Baik. Nah, sekarang kita kenalan nih sama yang namanya gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu menjelaskan bahwa adanya gaya tarik-menarik akibat interaksi dua buah benda. Ya, jadi benda di sini ada M1, M2. Ini saling tarik-menarik karena saling berinteraksi. Nah, rumusnya apa? F sama dengan G M1 dikali M2 per jarak. Jarak antara kedua benda atau kedua massa. Ya, jadi satuannya harus standar internasional ya, massa kilo, kemudian gaya Newton, jarak itu harus meter, dan G besar di sini adalah 6,67 kali 10⁻11 Newton meter persegi per kilogram persegi ya. Oke, kita lanjutkan. Hukum yang kita pelajari di sini ada hukum 1 Kepler, 2 Kepler, dan 3 Kepler. Hukum 1 Kepler menjelaskan bahwa semua planet bergerak pada lintasan yang berbentuk elips, mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu titik fokus elipsnya. Jadi matahari sebagai pusat revolusi planet. Ya, jadi planet mengelilingi matahari. Kemudian hukum Kepler, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama selang waktu yang sama ya. Jadi makanya ini ada arsiran yang berbeda. Nah, ini sama luasnya. A1 sama dengan A2 sama dengan A7 dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler ini menjelaskan bahwa periode kuadrat per radiasi pangkat 3 itu konstan. Jadi kalau kita turunkan lagi rumusnya, maka T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3 ya. Jadi misalnya ada matahari dengan bumi, kemudian planet dengan matahari. Nah, itu bersifat konstan. Jadi kita bisa mencari periode planet jika diketahui periode bumi mengitari matahari. Baik, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini di soal nomor 1 ada tiga benda yang saling berinteraksi. Jadi P, Q, dan R. Dia kita beri tanda nih, ini 1, 2, 3. Nah, berarti kan ini ada saling berpengaruh. P berpengaruh Q berpengaruh dengan R. Nah, tapi di soal yang ditanya, kita lihat gaya gravitasi yang dialami oleh Q, yang dirasakan oleh Q akibat benda P dan R. Kita lihat di sini, ini kita masih gravitasinya sudah ada, tapi masanya masih gram. Kemudian jaraknya masih senti. Kita harus rubah dulu menjadi satuan internasional. Jadi massa 1 sama dengan 0,4 kg. Massa 2 sama dengan 0,2 kg. Massa ketiga sama dengan 0,45 kg. Kemudian ini jaraknya 0,2 meter, ini 0,3 meter. Karena ada selisih kiri kanan ya, saling tarik-menarik, jadi saling menyelisihi, tidak dijumlah. Maka kita bisa buat seperti ini. Kita kerjakan dulu satu-satu ya. Jadi F, P dengan Q. Berarti G kali M1 M2 per R kuadrat sama dengan G M1-nya 0,4, kemudian M2-nya 0,2 per 0,2 kuadrat. Nah, di sini karena G-nya itu 6,67 kali 10⁻11. Nah, supaya mudah mengerjakannya kita G-nya masih posisi huruf, masih simbol ya. Jadi
angka belum kita masukkan, kita hitung dulu angka yang lainnya. Ini 0,2, ini 0,2. Tinggal 4 dibagi 2, berarti G2, ya kan? Maka hasilnya 2G untuk sigma F P Q. Sekarang kita hitung yang berikutnya, sigma F Q R sama dengan G M2 M1 per R kuadrat. Jadi sama dengan G 0,2 dikali 0,45 per R-nya 0,3 kuadrat. Jadi sama dengan G 0,09 ya per 0,09. Kita coret. Jadi sigma FQR sama dengan G. Nah, sudah terlihat seperti ini. Kita misalnya yang ke sana itu, ke kanan itu FQR bernilai positif, yang ke kiri berarti FPQ bernilai negatif. Maka jadinya sigma F yang bekerja yang dirasakan oleh Q adalah FQR dikurang FPQ. Jadi sama dengan QR. QR ini G min 2G. Maka hasilnya min G. Berapa nilainya? Berarti ke kiri karena minus, maka 6,67 kali 10 pangkat 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Ini bukan angka 6 ya, ini maksudnya huruf G. Oke, lanjut. Yang berikutnya, ini soal nomor 2. Bumi mengelilingi matahari dengan periode 1 tahun. Berarti kita tulis T Mi sama dengan 1 tahun. Kemudian, jika suatu planet memiliki massa 2 kali dengan massa bumi. Massa di sini tidak dipergunakan ya, karena periode identik dengan jari-jari atau jarak, bukan dengan massa. Maka kita langsung ke pernyataan berikutnya. Suatu planet berjarak 4 kali, berarti R planet sama dengan 4 kali R bumi. R buminya ya R bumi begitu. Yang ditanya periode planet. Nah, ini kita pakai hukum Kepler 3. T P T P pangkat 2 sama dengan RB per RP pangkat 3. TB 1 per TP sama dengan RB-nya RB pangkat 3 per 4 RB pangkat 3. Maka 1 per TP pangkat 2 sama dengan RB pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64 kali RB pangkat 3. Coret. Maka akan kita dapat TP pangkat 2 adalah 64. Maka TP adalah akar dari 64. Jadi sama dengan 8 tahun. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Sebuah roket beratnya. Nah, berat itu berarti gaya. Gayanya 4000 Newton. Ini F di permukaan. Kita kasih nama FP. Kemudian jika roket berada di ketinggian 3R, berarti yang ditanya beratnya berapa? Berarti kita ada permukaan. Kalau ini bumi, kita pakai gambarnya biar jelas ya. Misalnya ini bumi. Nah, di sini ada jari-jari.
Nah, jari-jari bunyi. Nah, terus kita nanti ditanya roket ketika berjarak 3R. Terus di sini ada roket mula-mula. Ya, roket setelah, ya berarti di sini ada F3R, di sini ada Fp. Nah, 3R dari permukaan itu sama aja dengan 4R. Karena dari pusat hitungnya tetap ya. Jadi yang ditanya F di 3R dari permukaan, maka kita kasih nama 4R gitu ya, biar nggak ketukar. Titik, kemudian R permukaan sama dengan R, kemudian R4 ya sama dengan 4R, gitu kan? Nah, kita langsung saja nih. Kalau kita lihat tadi yang pertama nih, saya ingat lagi, ini kan rumusnya. Nah, jadi F P per F4R sama dengan G M1 M2 per R kuadrat per G M1 M2 per R kuadrat. Ini yang di P, ini yang di 4R. Sama, kita coret. Ini dengan ini. Ya. Berarti FP-nya 4000 per F4R sama dengan, ini berarti yang di atas yang 4R, maka 4R kuadrat per R kuadrat. Nah, kita lanjut di sini, berarti 4000 sama dengan 16R kuadrat. Maka per R kuadrat kita coret per F4R. Jadi F4R sama dengan 4000 per 16 sama dengan 250 Newton. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga anak-anakku semuanya paham pembelajaran yang Ibu Dita sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan part kedua hukum gravitasi Newton. Assalamualaikum, sampai jumpa. Dadah.